Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas studi Al-Quran dengan judul Asbabun Nuzul. Dosen pengampu Hajah Nikmatus Sholihah MAG dan disusun oleh 1. Dina Sofiatul Sholihah dan Nura Mauludina. Latar belakang. Al-Quran adalah kitab suci kaum muslimin dan menjadi sumber ajaran Islam pertama dan utama yang harus mereka imani serta aplikasikan dalam kehidupan mereka, agar mereka memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena itu, tidaklah berlebihan jika selama ini kaum muslimin tidak hanya mempelajari isi dan pesan-pesannya, tetapi juga telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga otentitasnya. Upaya itu sudah mereka lakukan sejak Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekkah dan belum berhijrah ke Madinah hingga saat ini. Rumusan masalah. 1. Pengertian asbabun nuzul. 2. Macam-macam asbabun nuzul. 3. Hikmah mempelajari asbabun nuzul. Satu. Pengertian asbabun nuzul. Pengertian. Secara etimologis, asbabun nuzul terdiri dari dua suku kata, yaitu asbab dan an-nuzul. Asbab merupakan bentuk plural atau jamak dari kata sababun yang dalam bahasa Indonesia berarti sebab, alasan, motivasi, latar belakang, dan lain-lain. Sedangkan an-nuzul merupakan bentuk masdar dari anzala yang berarti turun. Dan apabila dua suku kata tersebut disatukan, akan memiliki arti sesuatu yang melatar belakangi turunnya suatu ayat, yang mencakup suatu permasalahan dan menerangkan suatu hukum pada saat terjadi peristiwa-peristiwa. Yang kedua, macam-macam asbabun nuzul. Dari segi bentuknya, asbabun nuzul dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berupa peristiwa. A. Berupa pertengkaran atau persengketaan. B. Peristiwa berupa permasalahan yang serius. Dan C. Peristiwa berupa hasad, cita-cita, atau keinginan-keinginan. Yang kedua yaitu berupa pertanyaan. A. Pertanyaan yang berhubungan dengan masa lalu. B. Pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang masih atau sedang berlangsung pada saat itu. Dan C. Pertanyaan yang berhubungan dengan masa yang akan datang seperti pertanyaan-pertanyaan orang kafir Quraisy tentang hari kiamat. Dari segi jumlah, sebab, dan ayat yang turun, asbabun nuzul dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ta'adud al-sabab wa al-nazil wahid, yaitu sebab turunnya ayat lebih dari satu dan inti persoalan yang terkandung dalam ayat itu atau sekelompok ayat yang turun itu adalah satu juga. Yang kedua yaitu ta'adud al-nazal wa al-sabab wahid, yaitu inti yang terkandung dalam ayat yang diturunkan lebih dari satu sedangkan sebab turunnya satu. Yang ketiga, hikmah mempelajari asbabun nuzul. Hikmah mempelajari asbabun nuzul yaitu yang pertama mengetahui keagungan dan rahmat Allah dalam proses
penetapan suatu hukum. Yang kedua, mengetahui asbabun nuzul merupakan cara terbaik untuk mengetahui makna Al-Quran yang menyingkap dan tersembunyi dalam ayat. Tanpa bantuan ilmu asbabun nuzul, seseorang tidak akan mampu menafsirkan ayat tersebut. Yang ketiga, asbabun nuzul dapat menjelaskan tentang siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak dapat diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan. Kesimpulan, asbabun nuzul terdiri dari dua suku kata, yaitu as-sabab dan an-nuzul. Asbab dari kata sababun yang berarti sebab, alasan, motif, latar belakang, dan lain-lain. Sedangkan an-nuzul dari anzala yang berarti turun. Dan apabila dua suku kata tersebut disatukan, memiliki arti sesuatu yang melatar belakangi turunnya suatu ayat. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.